Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup berdoa selesai. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hilman hadir. Hilda, Dinda hadir, semuanya hadir ya. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang organisasi Budi Utomo dan organisasi Syarikat Islam. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan organisasi lainnya, yaitu seperti organisasi Indispartis, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia dengan metode yaitu metode resitasi. Jadi Ibu harap kalian dapat menyimak materi apa yang Ibu sampaikan. Lalu kalian membuat catatan kecil, dan pada di akhir pembelajaran kalian harus mengumpulkan atau menyerahkan hasil dari resume atau catatan ringkas kalian. Tapi ingat ya, nanti untuk meresumnya sesuai hasil dari penangkapan kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri dan dikerjakan oleh sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang menyontek. Jadi kalian harus benar-benar fokus apa yang Ibu akan sampaikan materinya. Indispartis itu merupakan partai politik pertama di Indonesia. Yang pendirinya merupakan terdiri dari 3 serangka, yaitu Edward Staker, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indispartis dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912. Tujuannya untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Pada tahun 1913, Belanda mempersiapkan perayaan 100 tahun dari pembebasannya dari kekuasaan Prancis. Namun para tokoh ini menentang. Bahkan Suwardi Suryaningrat menulis artikel "Seandainya Aku Orang Belanda" yang dimuat dalam harian The Express. Suwardi mengancam Belanda. Katanya, bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Hingga akhirnya pemerintah Belanda marah dan membuang ketiga tokoh ini. Perhimpunan Indonesia. Awal mulanya Perhimpunan Indonesia itu bernama Indispartis yang didirikan oleh orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Tetapi pada tahun 1922 berganti nama dengan Kegiatan Politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Mana Perhimpunan Indonesia ini memiliki majalah. Majalahnya bernama Hindia Putra, yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tokoh PI ini adalah Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyoningrat, Kusuma Sumantri, Sastro Mulyono, Sartono Gunawan, dan Najir Datuk Pamuncak. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pada pergerakan nasional bangsa Indonesia. Gagasan Manifesto 1925 terrealisasi saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya, poin terakhir pada organisasi Pergerakan Nasional Indonesia ini, yaitu ada organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia ini berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dengan pimpinannya yaitu Insinyur Soekarno. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk Indonesia merdeka dengan ideologinya yaitu ideologi nasionalisme. Kegiatannya meliputi politik, sosial, dan ekonomi. Kegiatan politik ini mengancam pemerintah Belanda sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Soekarno, Maskun, Gatot Mangunkusumo, dan Supriyadi Nata di Belanda.
Tahun 1931 PNI dibubarkan, lalu Sartono membentuk Partindo. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda lalu diasingkan ke Bovendigul dan Papua. Para penggerak organisasi pada masa pergerakan nasional umumnya adalah para pemuda, pelajar atau terdidik. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemuda merupakan tulang pergerakan nasional. Ibu akan kasih waktu kalian lagi untuk mengingat atau mengulas apa yang Ibu sampaikan tadi. Ibu kasih waktu kalian 5 menit sebelum mengumpulkan. Silakan dikerjakan. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu para tokoh organisasi dengan gigih melawan penjajah, bahkan mereka dihancurkan, diasingkan, dan dibuang oleh penjajah, tapi mereka tetap dengan gigih untuk memerdekakan Indonesia. Seperti quote-nya Suhobi, ia mengatakan, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Sekian materi pembelajaran kali ini, kita tutup sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya lagi kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Baik, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.